Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to learn about asking and giving information about the future. This is the material of senior high school grade 11. Kita di video kali ini akan belajar tentang asking giving info about future atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bertanya dan memberikan informasi tentang masa depan, future. If you hear the word of future, what come to your mind? Kalau kalian mendengar kata future, apa yang ada di bayangan kalian? Dreams, impian, and then planning atau rencana, target, or something you want to achieve, sesuatu yang ingin kita raih. Pasti sesuatu yang belum terjadi ya, something that haven't happened in our life. Jadi kita akan belajar formula, example, function, and time signal of future tenses. Kita akan belajar formula, rumusnya, contoh, fungsi, dan juga waktu yang dipakai. Di kelas 11 ada materi meminta dan memberikan informasi terkait dengan masa depan. I'm sorry, for grade 10. Kayaknya di kelas 10 ya. Sorry, bukan di kelas 11. Okay, making prediction about the future. Membuat prediksi tentang masa depan. What will the world look like in 50 years from now in terms of politics, transportation, food, technology, and the others? Can you imagine? Kadang kita sering membuat prediksi, pengandaian prediksi tentang masa depan. Sesuatu yang belum terjadi. Nah, kita boleh bermimpi setinggi-tingginya. Kita boleh bermimpi tentang apapun. Nah, dalam mengekspresikan impian yang ingin kita capai dalam bahasa Inggris, kita pakai future tenses. Future tenses is used to express our willing, our expectation, our plan, or something that will happen in the future. Jadi future tenses itu digunakan untuk mengekspresikan keinginan kita, ekspektasi, rencana, dan lain sebagainya yang belum terjadi ya, yang ingin tercapai gitu, ingin terjadi di masa depan kita. Nah, we should use modal auxiliary. Kita pakainya rumus will dan verb 1. But there are 4 kind of future tenses. Nah, future tenses itu dibagi ke dalam 4. Simple future, future continuous, future perfect continuous. Future itu artinya masa depan. Sedangkan simple itu kebiasaan, continuous saat ini sedang terjadi, perfect sudah terjadi, perfect continuous sedang dan sudah terjadi. Alright, let's discuss the first about simple future. Formula atau rumus dari simple future itu yang positif subject will verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Nah, kalau negatif tinggal nambahi not. Jadi will not atau biasa disingkat won't. Kalau misalkan kalian dengar lagu I won't never bla bla bla. Nah, won't di situ berarti singkatan will not. Kalau kita buat kalimat interrogatifnya, will ada di depan, will subject kata kerja pertama. Contohnya, kita langsung saja practice ya. I will write essay. Aku akan nulis essay. Sesuatu yang akan kita lakukan dan belum terjadi. I will write essay. Saya akan menulis essay. Berarti ini belum terjadi ya. Ini adalah masih planning. Rencana saya akan belum terjadi. I will write essay. Nah, jadi simple future itu dia pakai kata kerja dasar. I will fly, I will eat, saya akan makan, saya akan bla bla bla. Nah, ini fungsinya to talk about things that haven't happened yet. Untuk membicarakan sesuatu secara umum yang belum terjadi. Kita pakainya simple future. Biasanya time signal atau waktu yang digunakan adalah tomorrow, next month, next year, next Monday, 2 years from now, this month, someday, and the others. Tapi kalau kita tidak pakai time signal gimana? Boleh. I will fly, I will write, I will read, gitu saja boleh. Untuk future continuous, nah kalian jangan bingung perbedaannya. Kalau simple future itu untuk membicarakan sesuatu yang belum terjadi.
Kalau continuous untuk membicarakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dan berlanjut untuk waktu tertentu. Yang berlanjut. Nah, kalau simple future aja tidak berlanjut, kalau future continuous itu berlanjut di masa depan dalam jangka waktu tertentu. Kalau perfect, future perfect, perfect itu sudah. Future masa depan berarti itu digunakan untuk menunjukkan action, kejadian yang akan diselesaikan sebelum suatu kejadian. Nah, jadi itu bedanya, sesuatu yang akan sudah kita lakukan di masa depan. Misalkan saya akan sudah menyelesaikan skripsi, saya akan sudah menyelesaikan PR. Itu future perfect. Kalau future perfect continuous gimana? Itu untuk menunjukkan action suatu yang akan berlanjut sampai titik tertentu di masa depan. Oke, future perfect continuous ini kita abaikan dulu ya. Kita belajar simple future, future continuous, dan future perfect dulu biar kalian tidak bingung. Tapi biasanya yang dipakai adalah simple future. Kalau kalian sudah mengerti dan paham simple future, itu sudah baik. Karena tense simple future itu mendukung speaking atau mendukung bicara dengan baik. Salah satu tenses yang mendukung bicara dengan baik itu simple future. Kita belajar simple future, future continuous, dan future perfect dulu ya. Simple future itu rumusnya will dan kata kerja pertama. Pokoknya kalian ingat-ingat aja subjek will kata kerja pertama. I will read, saya akan baca. I will sweep, saya akan menyapu. I will take the flower. Saya akan mengambil bunga. I will wash my hand, saya akan mencuci tangan saya. Akan, will, dan kata kerja dasar. Nah, kalau setelah will itu tidak boleh diimbuhi ing. Will itu harus kata kerja dasar. Kalau mau ditambahi ing, itu jadinya future continuous. Nah ini, tapi harus ditambahi be ya. Will itu nggak boleh setelahnya kata kerja ditambah ed atau ing. Harus ada imbuhan di depan verbnya. Contohnya seperti future continuous. Future continuous itu subject will be verb ing. For example, she will be attending to party. Dia akan sedang menghadiri pesta. Nah, kalau kalian bingung, kalian boleh belajarnya sampai simple future dulu ya. Kalau misalkan, Miss kok ini rumusnya ini sulit ya, atau rumusnya rumit ya. Nah, kalian bisa belajar sampai simple future dulu. Itu sudah mewakili bicara atau menulis dengan baik. Kalau kalian mau belajar lagi, mari kita lanjut. Untuk future continuous itu used to talk about something that will happen in the future and continue for extended length of the time. Jadi digunakan untuk membicarakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dan berlanjut untuk kurun waktu tertentu. Misalkan, she will be attending to party next week. Dia akan sedang menghadiri pesta next week. She will be flying to the moon. She will be drinking the ice juice. She will be eating chocolate. She will be coming next year. Untuk negatif, sama seperti sebelumnya, dikasih not di setelah will. Untuk interrogatif sama will di depan dan subjek setelah will. Nah, jadi di dalam tenses itu ada dua kategori. Yang pertama adalah verbal, yang kedua nominal. Untuk yang verbal itu kalimat yang ada kata kerjanya ya. Kalian tidak usah bingung. Verbal itu kalimat yang ada kata kerjanya. For example, I read the book. Saya membaca buku. Read, membaca itu adalah pekerjaan, kata kerja. Jadi itu kalimat verbal. Nah, kalau ada kata kerja, rumusnya kita pakai yang ada verbnya, verbal. Kalau nominal itu kebalikan dari verbal, tidak ada kata kerjanya. Jadi cuman kalimat yang mengandung kata sifat, kata keterangan. Misalkan ya, dia itu sangat pintar. She is so smart. Dia itu akan bahagia kalau dia
punya banyak buku. She will be happy if she has a lot of books. Jadi nominal itu kalimat yang nggak ada kata kerjanya, tapi ada kata keterangan, kata sifat, dan juga kata selain kata kerja. Itu ya bedanya. Contohnya they will be happy. Ini tidak ada kata kerjanya. They will be happy. Mereka akan bahagia. Okay, the next one is future perfect. Future perfect ini digunakan untuk menyatakan action sesuatu yang akan sudah kita selesaikan di masa depan. Contohnya, nah rumusnya setelah will ini ada have, verb 3. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada have, ini dikasih have. Kenapa have? Karena have itu menunjukkan sudah dilakukan. Have done, sudah. I will have done. For example, Jen will have studied mathematics. Si Jen ini akan sudah belajar matematika. Nah, akan sudah terjadi, akan sudah kita lakukan, kita pakainya future perfect. And then, do you have any question for this explanation so far? If you get confused, you can deliver your question in the comment section. I will reply your question. And then for irregular verbs. Jadi dalam tenses itu ada yang namanya kata kerja. Kata kerja itu ada yang beraturan dan tidak beraturan. Regular and irregular. There are so many lists of irregular and regular verbs. You can search on Google or in maybe PDF in the browser or somewhere in the textbook. There are a lot of irregular lists and regular lists. Jadi dalam tense itu ada regular dan regular ya. Kalian bisa cari di buku, textbook atau di internet ketika aja irregular dan regular. Nah, ini penting sekali. Kalian harus tahu bentuk kata kerja pertama, infinite atau base form, dan kata kerja kedua, past tense, kata kerja ketiga, past participle. Contohnya di sini be, dalam kata kerja pertama is MR, dalam past tense atau lampau kita pakai was were. For verb 3 participle yang menunjukkan kesudahan. Nah, kalau verb 3 ini menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi, kita pakainya verb 3, kita pakai been. Is MR untuk kata kerja dasar was were past tense lampau, verb 3 sudah terjadi, kita pakai been. There are a lot of lists you can find by yourself. The next is time to exercise. So, ini adalah latihan soal. Answer following question by using simple feature. Nah, coba kalian buka buku catatan kalian dan juga bolpen kalian, lalu jawab pertanyaan di bawah ini. What will you achieve in the next 5 years? Artinya, apa sih yang akan kamu capai 5 tahun mendatang ya? Kamu jawabnya pakai simple feature. Nah, ingat-ingat simple feature itu subject, will, dan kata kerja pertama. Nah, I will give you example. In the next 5 years, I will build my own business. I will open a new restaurant. I will open the bookstore and the others. Jadi, itu kalian menjawabnya pakai future tenses ya. Pola kalimatnya subject, will, dan kata kerja pertama. Dan questions yang lainnya kalian bisa tulis sendiri di buku kalian. Bisa screenshot screen ini atau bisa kalian pause dulu dan tulis jawabannya. The next section is task 2. Complete the sentence with I will plus suitable verb. Nah, ini ada latihan soal sampai 5. Kalian bisa jawab atau lengkapi dialog ini dengan kata kerja yang cocok dan juga kalian tambah I will. Gampang ya contohnya. Number 1, how are you going to get home? Gimana kamu pulang ke rumah? And then the answer, I think I will take a taxi. Aku rasa aku akan naik taksi. I will take a taxi. Nah, for the number 2 until 5, you can complete by using I will and then add the verb after will. Like the example. The next one, task 3,
Read the situation and write the sentence by using I think I will or I don't think I will. Nah, untuk latihan soal yang part 3 ini, kalian baca situation atau kalimat nomor 1 sampai 5 dulu. Kemudian kalian tulis kalimatnya. Kalimat yang rumpang are the blank sentence by using I think I will. Kalian pakai I think I will atau I don't think I will. Nah, setelah itu kalian tambahin kata kerja setelahnya. Contohnya itu nomor 1 ditambah kata kerja close. Nah, coba kalian kerjakan. If you want to know the correct answer or if you want me to correct your answer, just comment in the section below or maybe you can contact me on my email shadiazela@gmail.com. The next task 5. Nah, this is you have to answer by using complete sentence. Jadi kalian membuat kalimat utuh ya dengan tadi polanya subject, will, verb 1 and the others. You can use simple, future continuous and the other. The question, where do you think you will be at this times? Yang artinya di mana kamu rasa kamu di waktu ini. Nah, tulislah kalimat yang menunjukkan kegiatan kamu di waktu tersebut 1 sampai 5. Kalian bisa pakai I will probably be or I don't know where. For example, number 1, next Monday evening at 7:45. Next Monday itu adalah Senin. Next Monday berarti Senin minggu depan. Senin depan, evening itu malam ya. And then 7:45 pukul 8:15. Nah, kira-kira kamu ngapain Senin depan pukul sekian? Contohnya, I will probably be at home. Aku mungkin ada di rumah. Nah, kalau kamu melakukan sesuatu misalnya, I will study, saya akan belajar. Nah, kamu bisa nulis lebih spesifik belajar apanya. I will study matematik, saya akan belajar matematika. So, for the next number, you can do it by yourself. Untuk nomor selanjutnya, kalian bisa kerjakan sendiri ya. And then, for the next task 6, write question by using do you think blah 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 will blah 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 question. Di task 6 ini kalian melengkapi the blank sentence atau kalimat rumpang dengan kata kerja di kotak yang sudah disediakan dan kalian tambahi do you think blah 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 will ya. Subjeknya berdasarkan kalimat sebelumnya. For example, I have bought this picture for Karen. Saya sudah beli nih atau bawa nih gambar untuk Karen. Do you think she will like it? Apa kamu rasa dia akan suka? Nah, do you think itu sudah paten. Setelah itu kalian tambahin she karena merujuk ke Karen, yaitu dia perempuan. Setelah itu kalian tambahi will seperti pola dalam instructionnya. Setelah itu pakai like itu dari kata kerja yang ada di kotaknya. It itu merujuk pada benda atau gambarnya. Okay, for the next number you can answer by yourself. If you get difficulty, just feel free to ask question to me by delivering your question to my email or in the comment section. The next one, task 7. Complete the sentence by using will. Jadi kalian melengkapi kalimat dengan menggunakan will. Choose from the following box. Kalian bisa pilih di box yang sudah disediakan ya. Kalian bisa pause video ini. You can pause this video or maybe you can screenshot the slide and then you answer the question. Next task 8, read the text and underline simple feature. Ini ada teks yang berisikan simple feature. Nah, kalian disuruh mencari simple feature-nya yang mana. Alright, these are the exercise. Banyak ya latihan soalnya. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian bisa mengerjakan ini. Or if you want to do more exercise, you can contact me. I will give you or send you the more exercise. Do you want another exercise? If you want to assess yourself, just contact me on shadiazela@gmail.com and I will send you the file of